Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi PKKR Pak Kusnul akan menjelaskan tentang komponen rangkaian kelistrikan lampu tanda belok atau lampu sen, atau bahasa umumnya yang sering kita kenal itu lampu rating. Nah, seperti itu. Jadi komponen rangkaian ini sangat mudah sebenarnya, karena hanya mengoperasikan bagian kanan dan bagian kiri saja pada saklar kombinasi, baik itu roda 4 maupun roda 2. Tapi untuk kali ini Pak Kusnul akan menjelaskan untuk yang roda 4, karena sesuai dengan prodi kita, teknik kendaraan ringan roda 4. Baik, Pak Kusnul melanjutkan. Komponen yang harus ada, yang pertama adalah bola lampu tanda belok. Bola lampu tanda belok biasanya ada 4 buah. Ini biasanya, kalau ada sampai 6 itu tergantung dari kapasitas kendaraan. Semakin besar biasanya semakin banyak pula lampunya. Ada yang sampai 6, ada yang 8, tapi pasti rata-rata genap kanan dan kiri. Bola lampu tanda biasanya ada 4, 2 terletak di bagian depan sebelah kanan dan kiri, dan 2 lagi di belakang juga sama di sebelah kanan dan kiri kendaraan. Biasanya berwarna kuning dan dayanya relatif lebih kecil. Jadi kalau warnanya mau diganti putih itu sudah menyalahi aturan. Ada yang diganti biru atau merah. Kenapa kok harus kuning? Itu karena kerapatan cahayanya dari kejauhan kelihatan dibandingkan dengan warna yang lain. Itu sudah standarnya, sudah berwarna kuning. Baik, lanjut. Lampu indikator. Kalau tadi lampu bohlamnya, kalau sekarang lampu indikatornya. Ini letaknya di dashboard di depan pengemudi. Juga sama, berwarna kuning disertai dengan tanda panah. Kalau kita mengarahkan saklar kombinasinya ke arah kanan, maka lampu sen di dashboard juga mengarahnya ke tanda kanan yang ada panahnya ke sebelah kanan. Juga kalau kita arahkan ke kiri, dia mengarah lampunya juga ke sebelah kiri. Kalau kita belum pernah lihat komponennya, ya seperti ini. Bagian depan itu ada di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu untuk lampu sennya. Jadi ada lampu kecil di depan, di atas roda itu. Di atas roda itu, jadi kalau itu hanya aksesoris, lampunya kecil gitu. Nah, ini yang belakang itu ada di gambar sebelah kanan, itu adalah lampu sen yang belakang. Jadi ada depan dan ada belakang, kiri dan kanan. Totalnya ada 4, itu normalnya. Baik, selanjutnya saklarnya. Nah, ini saklar lampu tanda belok atau sennya. Berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan arah posisi lampu sen. Juga untuk fungsinya sebagai penghubung flasher dengan lampu dari sumber tegangan. Jadi kalau sumber tegangannya ini kita pakai baterai akumulator yang sering atau biasa disebut dengan aki. Biasanya saklarnya ada 6 soket, 2 ke lampu, 2 ke flasher, dan sisanya ke sumber tegangan. Jadi ada 6. Itu soketnya. Soket itu adalah penghubung, colokannya, bahasanya ini colokannya. Soket itu cenderung pasti bergandengan. Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, seperti itu. 6 kaki, saya ulangi, 2 ke lampu, 2 ke flasher, dan sisanya 2 yang tadi itu ke
sumber tegangan positif dan juga negatif dari baterai. Ini sumber tegangannya kita sebutkan baterai, aki, akumulator. Seperti ini bentuk saklar kombinasi lampu tanda belok. Jadi kalau kita perhatikan, sebelah kanan itu adalah handle sebelah kanan itu adalah untuk menyalakan ratingnya. Kita arahkan ke bawah, itu berarti rating kanan. Kalau kita arahkan ke atas berarti rating sebelah kiri. Kalau handle yang sebelah kiri itu untuk wiper, baik itu penggeraknya maupun air semprotannya. Jadi harus dibedakan. Untuk yang tengah warna putih itu adalah klakson. Jadi ada lampu hazardnya di atasnya, pentil kecil itu adalah lampu hazardnya. Intinya untuk saklar kombinasi, letaknya di bawah setir pengemudi. Jadi di bawah setir pengemudi ini ada apa? Saklar kombinasi ini. Saya ulangi lagi, di sebelah kanannya, handle sebelah kanan inilah yang mengoperasikan lampu sen atau lampu tanda belok atau lampu rating. Baik, komponen selanjutnya yang harus ada adalah flasher atau pengedip. Fungsinya untuk membuat lampu belok dan juga lampu hazard agar dia bisa berkedip. Jadi kalau nggak ada ini, dia hanya menyala saja. Nah, supaya dia berkedip, hidup mati, maka harus ada flasher atau pengedip. Bentuknya seperti ini. Ini ada flasher yang kaki 2, ada yang kaki 3. Kaki 2, ini gambar yang sebelah kiri itu yang kaki 2, yang kaki 3, yang tengah. Kalau yang kaki 2 itu cukup mudah karena tidak harus memilih mana bagian komponen B dan mana komponen L. Tapi kalau yang kaki 3 saya gambarkan seperti ini skemanya. Jadi E itu ground, yang B itu dari positif kunci kontak. Ketika kita nyalakan itu dia nyala, posisi on saja dia sudah nyala, nggak harus ke IG. Jadi on itu ketika kunci masuk diputar 1 kali, cetek, itu on, itu posisi onnya. Nah, itu kita yang B, kutub terminal B nya itu kita larikan ke kunci kontak on. Sedangkan yang L itu ke flasher yang L itu larinya ke outputnya. Artinya output itu ya otomatis ke saklarnya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, kutub E itu untuk ground itu massa. Kutub B itu ke kunci kontak on, sedangkan yang L itu output, itu larinya ke saklar kombinasi yang gambar yang tadi, yang ini. Larinya ke sini dia, supaya dia ngatur yang kanan atau yang kiri yang bergerak. Oke, Pak Agus melanjutkan. Komponen yang harus ada berikutnya adalah sekring. Sekring ini adalah pengaman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya fuse, bahasa umum yang kita sering dengar itu sekring.
Sekring itu di rumah ada, di pokoknya komponen kelistrikan itu rata-rata wajib ada sekring itu, karena dia pengaman ketika terjadi konsleting arus listrik atau terjadi hubungan arus pendek, itu positif dan negatif terhubung. Itu yang berbahaya ketika ada komponen isolator di sekitar itu, di sekitar terjadinya hubungan arus pendek, maka dia akan terbakar. Nah, sebelum dia membakar komponen isolator, dia harus memutus komponen yang lebih mudah untuk diputusnya, elemennya yang lebih mudah terputus. Biasanya flasher ini dibuat dari bahan timah aluminium atau serabut kecil gitu saja dia, supaya ketika terjadi hubungan arus pendek atau konsleting, maka dia yang terputus terlebih dahulu, supaya tidak menyebar ke komponen kelistrikan yang lebih mahal atau ke bahan-bahan isolator di sekitar kabel. Oke. Jadi dia sekring ini adalah pengaman. Untuk jenisnya seperti ini. Jadi ada yang tabung, ada yang pipi. Kalau yang tabung itu di rumahnya di kaca sebelah kanan dan kiri itu ada besinya, lempengan besi itu. Di badannya kelihatan dia berapa speknya, 5 ampere atau 10 ampere atau 15. Tapi kalau yang pipi ini itu bisa dilihat dari warnanya. Ada yang warna kuning, merah, biru, putih, bening. Itu menandakan kapasitasnya. Kalau kita lupa dengan warnanya, dia biasanya di situ juga pun sudah ada. Di bodinya, di belakang bodi itu sudah kelihatan kapasitasnya. Baik, selanjutnya adalah baterai. Yang harus ada ini komponen yang paling utama adalah baterai. Sering kita sebut dengan akumulator atau aki. Ini penting karena dia adalah sumber tenaga, sumber arus listrik untuk menyalakan lampu tanda belok atau lampu sen. Baterai itu memiliki daya di dalamnya untuk penyimpanannya. Jadi fungsi baterai adalah menyimpan daya sementara untuk digunakan ke komponen beban atau komponen elektronika atau komponen kelistrikan untuk menyalakan beban. Beban ini yang kita maksud di sini adalah lampu sen atau lampu belok. Jadi kalau dayanya kurang, maka nyalanya juga redup dan mengakibatkan fatal. Artinya fatal di sini kecelakaan. Oke. Ini untuk baterai, cara membacanya. Jadi kalau kita membeli baterai, Pak, saya mau membeli baterai untuk mobil saya. Nah, ini kodenya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah kemampuannya. 34 ini adalah kemampuan dayanya, ampernya. Untuk yang B atau D itu lebar dan tingginya baterai, lebar dimensinya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi B, D itu adalah lebarnya. Semakin besar, maka dia juga semakin besar dimensinya. Dimulai dari A, B, C, D. Oke. Untuk yang 19 dan 23. Nah, ini. Jadi ini ada dua contoh. Pak Kusno mencontohkan yang 19. Ini agak kecil panjangnya. Jadi kalau tadi yang B itu adalah lebar dan tinggi, sekarang ada panjangnya. Kenapa kok harus ada panjang? Karena biasanya kalau kita tidak menyesuaikan dengan panjangnya, tempat baterai di mobil itu masing-masing kendaraan beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi. Jadi harus kita sesuaikan.
Untuk yang L ini adalah posisi terminal positifnya. Jadi kalau L itu left, R itu right di sebelah kanan. Ini menandakan letak terminal positifnya. Saya ulangi lagi, letak terminal positifnya. Jadi kalau Anda mobil Anda letak terminal positifnya ada di sebelah kanan, maka kalian harus membeli aki atau baterai itu yang R, kodenya R. Kalau letak positifnya di sebelah kiri, kodenya harus L, left atau kiri. Kalau kanan, right atau sebelah kanan. Oke, seperti itu. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kode yang 34, itu adalah kemampuan dayanya. B adalah lebar dan tingginya. 19 adalah panjang baterai. L itu letak terminal positif di sebelah kiri. Kalau itu R berarti di sebelah kanan. Oke, sampai di situ. Ini adalah diagramnya. Diagram rangkaian kelistrikannya seperti ini. Oke, silakan kalian pelajari. Ini adalah diagram lampu tanda belok dan lampu hazard. Oke, mungkin cukup itu saja. Kalian bisa lebih lama mempelajari ini untuk lampu tanda belok seperti ini. Itu sudah ada keterangannya, kode-kodenya sudah ada jelas semua. Insya Allah lebih mudah lah kalau diberi gambar seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sampai di situ dulu penjelasan dari Pak Kusnul. Saya harapkan kalian memperhatikan, kalian pelajari, karena ini sudah ada kodenya masing-masing. Sekian dari Pak Kusnul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.